Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video saya mengenai persebaran flora di dunia. Video ini adalah sebagai lanjutan dari materi biosfer yang di dalamnya sudah saya jelaskan, di antaranya yaitu persebaran fauna di Indonesia, persebaran fauna di dunia, dan sekarang kita lanjutkan ke persebaran flora di dunia. Nah, kita ketahui bahwa di muka bumi ini flora maupun fauna itu hidup sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Wilayahnya ini di permukaan bumi ini tidak sama antara satu wilayah, satu negara dengan wilayah yang lainnya. Persebaran flora di dunia ini bisa diklasifikasikan pada bioma masing-masing. Nah, tentunya kita ingin tahu bioma itu apa ya? Bioma itu adalah suatu ekosistem yang ditinggali oleh flora dan fauna. Atau dengan kata lainnya adalah bioma itu ekosistem besar pada suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna yang khas, yang memiliki karakteristik tersendiri. Nah, bioma secara garis besar di muka bumi ini dibagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama yaitu padang rumput. Nah, Padang rumput itu terbentang dari daerah tropis sampai ke subtropis ataupun yang beriklim sedang. Nah, padang rumput ini ada 2 macam. Ada yang dia disebut dengan stepa dan ada yang disebut dengan sabana. Tentunya apa perbedaan dari kedua padang rumput ini? Nah, kita jelaskan ya. Stepa ini adalah bioma padang rumput yang tanpa diselingi oleh pepohonan. Jadi dia padang rumput rata ya, padang rumput murni lah kita katakan. Nah, ini terdapat di wilayah Afrika Selatan, Hongaria, Rusia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Nah, jadi pepohonan yang ada di stepa ini hanya berupa pepohonan yang dia rumput ataupun ilalang. Ini terdapat di wilayah yang dia umumnya beriklim sedang. Nah, selanjutnya sabana. Ya, sabana itu adalah bioma padang rumput yang diselingi pepohonan. Nah, jadi itu bedanya antara stepa dengan sabana. Kalau dia stepa dia padang rumput saja yang berupa rumput dan ilalang. Kalau dia sabana ini diselingi oleh pepohonan seperti pohon yang lebih tinggi, akasia, palem ya. Nah, ini terdapat di wilayah yang beriklim tropis. Wilayahnya meliputi benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Kemudian yang kedua yaitu gurun ya, gurun. Gurun tentu sudah terbayang di benak kita, gurun itu seperti apa ya. Padang pasir ya yang membentang. Nah, jadi gurun itu adalah bioma yang didominasi oleh batuan dan pasir. Nah, ciri-ciri dari gurun ini ya, ini memiliki curah hujan yang rendah. Jadi jarang sekali di gurun ini turun hujan ya, memiliki curah hujan yang rendah. Nah, ada di wilayah gurun ini ada wilayah yang sama sekali tidak pernah terjadi hujan. Kemudian cirinya selanjutnya evaporasi di daerah gurun ini sangat tinggi. Nah, kita lihat terjadi sudah kita tahu dia curah hujannya rendah, tetapi tingkat evaporasi ataupun penguapan di wilayah gurun ini sangat tinggi. Kemudian perubahan suhu sangat ekstrim ya, antara siang dengan malam ini terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Ketika malam hari dia udaranya sangat dingin ya suhunya, sementara kalau dia siang hari ini sangat panas. Ini terjadi diakibatkan karena tidak adanya pepohonan ya, sehingga matahari secara langsung di permukaan bumi itu ya terjadilah panas yang cukup tinggi. Selanjutnya lagi tanahnya
tandus dan kering. Jenis tumbuhan yang hidup di wilayah gurun ini tentunya yang bisa menyesuaikan diri dengan daerah kering tersebut, yaitu jenis tumbuhan kaktus dan kurma. Next, bagian yang ketiga yaitu hutan. Hutan ini bioma yang dipenuhi oleh pepohonan yang lebat. Tentunya kita ketahui hutan ini sebagai paru-paru dunia, ya, di mana di situ merupakan pensuplai oksigen yang terbesar di muka bumi. Jadi sangat penting keberadaan dari hutan ini. Hutan ini terdiri dari dua bahagian, ada yang disebut dengan hutan hujan dan ada yang disebut dengan hutan gugur. Tentunya kita ingin mengetahui apa perbedaan dari hutan hujan dan hutan gugur. Mari kita bicarakan satu persatu, ya. Nah, hutan hujan itu adalah hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Hutan ini terdiri dari dua bagian, ada hutan hujan tropis, ya, hutan hujan tropis. Ini sesuai dengan namanya, hutan yang dia hidup di wilayah tropis, ya, hutan hujan tropis yang selalu lebat dan selalu basah. Curah hujannya tinggi di wilayah hutan hujan tropis ini. Kemudian lagi hutan iklim sedang atau hutan fluruh, ya, disebut dengan hutan fluruh. Ini merupakan jenis hutan beriklim sedang, yang mana yang beriklim sedang ini memiliki 4 musim. Nah, jadi wilayah yang memiliki 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, musim gugur, ya, dan musim semi. Hutan ini lebih sedikit, ya, bedanya dengan hutan hujan tropis. Tumbuhannya ataupun floranya jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis. Ini terdapat di wilayah Kanada, Eropa, Asia bagian utara. Jenis floranya yaitu pinus, cemara, dan tusam. Selanjutnya hutan gugur, ya, hutan gugur. Hutan gugur ini adalah hutan yang ada di wilayah tropika dan subtropika. Nah, jadi hutan gugur ini sesuai dengan penamaan namanya, ya, hutan gugur. Pada hutan gugur ini daunnya, tumbuh-tumbuhannya ini daunnya berwarna oranye, ya, keemasan. Ini dikarenakan pendeknya hari di wilayah tersebut, sehingga merangsang, ya, tanaman itu untuk menarik klorofil dan diisi oleh pigmen yang lain. Kemudian lagi kalau dia hutan gugur ini curah hujannya tidak rata, sehingga daunnya tadi berwarna hijau di musim panas, kemudian meranggas di musim dingin. Daunnya dia berwarna lebat, ya, lebar, ya. Daunnya berdaun lebar di hutan gugur tersebut. Wilayah pada hutan gugur ini adalah wilayah Eropa Barat, Eropa Tengah, kemudian timur laut Amerika, dan Asia Timur. Floranya, ya, tumbuhannya ini terdiri dari mapel dan oak, ya. Jadi dia seperti ini, ya, yang ada di hutan gugur. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai persebaran flora di dunia. Nanti akan kita lanjutkan pada materi kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.